Kegiatan saya sehari-hari memang nih sudah ditakdirkan dari sananya ya untuk menemani generasi muda atau seringkali disebut generasi milenial nih. Jadi kalau mengenai kesibukan memang karena lagi pandemi ya agak stuck untuk pelatihan-pelatihan dan segala macam. Tapi puji syukur beberapa bulan belakangan mulai banyak lagi kegiatan-kegiatan sharing-sharing termasuk juga pelatihan-pelatihan untuk berbagai macam kalangan terutama di dunia sekolah. Jadi singkat ceritanya sebenarnya kalau ditanya mengapa saya tertarik dalam dunia youth ya, remaja, teenager ini adalah yang pertama karena faktor passion. Jadi selama kehidupan saya dari mulai saya lulus sarjana, kebetulan memang background saya sarjana pendidikan ini, jadi ini guru sebenarnya saya ya, konselor, guru BK. Dia master pendidikan. Dari situlah mulai pelan-pelan, walaupun sebenarnya awal mulanya katakanlah merasa aneh apa iya saya jadi guru, apalagi mendampingi anak-anak remaja, SMP. Tapi rupanya memang semakin dijalanin dari tahun ke tahun, hampir lebih kurang 15 tahun dalam dunia sekolah, dunia pendidikan, itu akhirnya menjadi jatuh cinta. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang ya, witing tresno jalaran toko kulino, itu memang betul ya. Nah lalu akhirnya dari situ saya pelan-pelan, saya ingat sekali tahun 2007 ke Pak Martin. Nah dari situ kayaknya perkenalan dengan Pak Martin, lalu kayaknya cocok nih, artinya programnya pada waktu itu tentang EQ, lalu juga bagaimana Pak Martin membawakan materi itu juga dengan cukup gampang nih ya. Nah dari situ akhirnya sampai sekarang, kebetulan juga saya mengambil sertifikasi trainer juga dari Pak Martin, maka akhirnya kita ketemu deh ya, satu frekuensi, dan Pak Martin beberapa waktu lalu meminta tolong saya untuk menjadi katakanlah koordinator atau pimpro untuk kegiatan Save Our Youth ini. Nah kalau berkaitan tentang usia remaja, kalau dari ilmu psikologi ini sebenarnya harusnya Pak Martin nih ya, dari ahlinya psikologi nih. Tapi kalau dari seingat saya tentang dunia tahap perkembangan manusia, remaja itu lebih kurang di usia-usia sekitar 13, berarti usia SMP lah lebih kurang. Sampai lebih kurang usia-usia 16-17 tahun. Jadi 16-17 tahun itu sebenarnya sudah memasuki masa awal dewasa. Paling nggak gampangnya sudah punya KTP kan. Karena masa peralihan yang mereka alami itu, pemberontakan itu yang kemudian jadi masalah. Dulu merasa anaknya itu baik banget, gampang diatur, dikasih tahu, nggak ada masalah. Tapi setelah memasuki masa remaja, gila anak gue susah banget diatur, selalu melawan. Kebanyakan seperti itu, jadi frekuensinya jadi berbeda. Dulu sama-sama AM, anak remaja sekarang jadi SM, orang tua masih di AM. Nah itu nggak ketemu. Belajar untuk menyamakan frekuensi itu loh. Karena dulu kita nggak diajari. Banyak orang tua mengajar dengan cara bagaimana dulu diajar. Padahal dunia sudah berubah, kondisi sudah lain, dan kita selalu ngomong, dulu mami itu, dulu papi itu. Bahasanya seperti itu. Nah, Pak Egi, kalau Bapak dalam perjalanan, apa saja yang Bapak temukan? Masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja gitu. Stres mereka tuh karena apa-apa aja sih? Oke, istilahnya dalam dunia psikologi itu masa storm. Ya kan, remaja itu masa badai. Jadi ketika mulai mau mencari jati diri, gue itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Gue tuh sebenarnya hobinya apa sih? Nah, jadi di masa itu memang mereka sedang bergelut mencari dirinya tuh siapa. Sementara dari luar, dari orang tua, ya di rumah seringkali mengatakan tentang ini itu yang kenapa nggak bisa dilakukan. Lalu seperti tadi Pak Martin katakan juga, dulu papa mama tuh begini loh ya, papa mama tuh juara 1 loh ya, dapat nilai itu gampang. Kamu itu cuma belajar aja, bla 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 gitu ya. Salah satunya lagi yang membuat berbeda dengan katakanlah remaja zaman dulu ketika saya atau misalnya Pak Martin dulu ketika kami remaja, itu adalah bedanya salah satunya ada dunia komunikasi. Salah satunya yang ada di gadget nih, ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar generasi muda zaman sekarang. Bagaimana ini mereka tidak mudah dipengaruhi. Anak muda zaman sekarang itu lebih senang temannya itu berempet di Instagram, di Facebook, di Twitter daripada teman real, gitu kan. Nah ini yang memang menjadi tantangan terbesar untuk generasi muda zaman sekarang. Kenapa berbeda? Salah satunya begini, yang paling gampang ya, dulu itu orang tua kita, generasi baby boomer, itu anaknya banyak. Sehingga membuat pola asuh dari orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Orang tua zaman dulu karena anaknya banyak, bisa dibilang gini gampangnya nih. Misalnya anak pertamanya nggak naik kelas, anak keduanya nggak naik kelas, anak ketiganya nggak naik kelas. Sampai akhirnya yang terakhir kayak tadi Pak Martin bilang 8 bersaudara, anak yang 8 juga nggak naik kelas. Baru orang tuanya bilang, ya udah deh kita bikin lagi ya yang ke-9 supaya nanti ada harapan gitu kan. Nah, itu tidak terjadi di sekarang. Orang tua zaman sekarang karena pendidikan juga sudah tinggi-tinggi dibanding dengan dulu yang mungkin setingkat SMA begitu ya, hanya beberapa yang kuliah. Sekarang rata-rata sudah S1 ini. Ya, jadi orang tua zaman sekarang juga sudah ekspektasinya kepada anaknya, sudah berpikir jauh ke depan nanti harus menjadi orang sukses minimal seperti dia. Ini mungkin perbedaannya antara dulu dengan sekarang mengenai pola asuhnya kepada anak.
Nah, tentu saja pertama memang karena faktor usia. Lalu yang kedua juga memang karena faktor pengalaman hidup. Orang tua yang sekarang dibesarkan dengan pola asuh dari orang tua generasi baby boomer yang masih kaku tradisional. Sementara orang tua zaman sekarang juga bingung bagaimana menghadapi anak. Belum lagi mereka sendiri orang tua tuh rata-rata sekarang sudah sibuk bekerja. Berangkat dari subuh, pulang malam, begitu terus rutinitas. Sementara anak-anaknya tidak hanya membutuhkan materi, tetapi juga membutuhkan kasih sayang. Sementara orang tua zaman dulu, orang tua generasi baby boomer, rata-rata itu punya banyak waktu luang bersama dengan anak-anaknya. Itu salah satu perbedaannya mengapa kok zaman dulu dengan zaman sekarang kok kayaknya lebih ribet zaman sekarang. Dan orang tua memang perlu belajar. Berkaitan tentang program kami Save Our Youth ini, sebenarnya ini salah satu yang kami tawarkan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Dan yang perlu mungkin saya sampaikan juga di sini bahwa program ini bukan cuma saya sendiri loh ya. Jadi ada cukup banyak teman-teman yang akan siap membantu semua kalangan untuk belajar bersama, sharing bersama dalam program ini. Kalau saya bilang ini sekolahnya untuk orang tua. Benar, kalau saya menggambarkan situasi kita, orang tua di satu sisi, remaja di satu sisi. Kan ada gap, makin lama makin jauh. Pertanyaannya adalah, yang bisa menjembatani siapa? Susah buat kita untuk mengharapkan bahwa si remaja, kecuali remaja itu betul-betul matang. Maka yang bisa adalah yang dari sudah lebih dewasa turun ke bawah. Berarti orang tua yang harus berusaha untuk menjembatani gap itu. Belajar untuk berkomunikasi lebih baik, belajar untuk memahami. Memang kemudian banyak orang tua kemudian merasa bahwa capek. Tapi memang situasinya seperti itu, ditambah dengan anak sekarang punya pelarian banyak banget. Makanya sekarang ini saya tertarik. Makanya pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banget kepada Smart FM. Program ini sudah kita jalankan, jadi sempat terhenti waktu di masa pandemi. Karena awalnya Save Our Youth itu mau kita lakukan secara offline. Ketemu sama para orang tua, ketemu para guru. Tapi ketika online justru akhirnya kemudian kayak seperti Mas Egy, trainingnya menjadi semakin intensif. Makanya kemudian kita berpikir, kenapa kita nggak mulai lagi? Kumpulin orang tua, kumpulin para guru, akhirnya kemudian kita perluas juga sekarang, jadi mencakup juga remaja. Nah, kalian juga sebenarnya kita mau mendorong buat komunitas, para guru sekolah yang memang ini boleh dibilang seperti kayak program CSR ya, dari Smart FM bersama-sama dengan para trainer yang betul-betul punya hati yang luar biasa. Kita sekarang ini ada sekitar 40 sampai 50 trainer. Posisinya ada yang direktur, ada yang pemilik perusahaan, mau rela ikhlas mau jadi trainer untuk mendidik. Itu yang buat saya sangat terenyuh. Ya, mudah-mudahan sampai tahun 2001 ini program bisa bergulir. Mas Egy udah sampai di Papua soalnya. Wow. Iya betul, berkaitan tentang bagaimana cara kami menyampaikan. Intinya karena kebetulan saya sangat beruntung dan bangga didampingi oleh Pak Martin ya. Sebenarnya kunci utamanya adalah bagaimana kita mendeliver, how to deliver gitu loh. Kalau orang tua itu hanya digurui, diceramain, pasti mereka tidak akan tertarik. Satu cerita nyata aja nih ya, ini baru terjadi kemarin hari Minggu yang lalu. Saya kebetulan mendapatkan undangan dari sebuah wihara di daerah Tangerang, itu mereka mintanya secara live. Dan ketika acara ini berlangsung, mereka rata-rata sudah membayangkan pasti akan diceramain. Nah, setelah acaranya selesai, saya tanya beberapa orang tuanya, mereka mengatakan, Pak Egy, saya baru pertama kalinya mengikuti acara parenting semacam seperti ini. Tidak sama sekali ngantuk, bahkan tidak merasa diceramain. Kenapa? Karena saya tidak memberikan nasihat-nasihat, tetapi saya hanya menyentil mereka dengan gaya khas saya, dengan humor-humor gitu ya, yang memang faktual, yang dirasakan oleh para orang tua. Sekaligus juga kita ingin mengumumkan kepada teman-teman, rekan-rekan komunitas, para orang tua, para sekolah sebenarnya, kepala sekolah juga yang tertarik dengan program ini. Silakan menghubungi di nomor saya 0812 8726 4420. Sekali lagi 0812 8726 4420. Nah, jadi kami siap berbagi dengan Anda dimanapun berada, mau tatap muka, mau tatap layar, silahkan. Tahu nggak, khusus untuk acara ini, tips kita, singkatan kita adalah remaja, REMAGA. R, reaksimu sekarang ini akan menentukan masa depanmu. Emosimu bisa jatuh naik, tapi belajar untuk mengelolanya. You cannot stop the wave, but you can learn to stop. M, masa muda diisi dengan hal-hal yang bisa menjadi investasimu untuk tuamu nanti. Kemudian A, asal berbagai skill mumpung masih muda. Kemudian J, jangan lari dari masalahmu dan latih otot-ototmu supaya semakin kuat. Dan terakhir A, akhirnya yang menentukan adalah aku.
ambisi, kemampuan usaha aku. Nah, kalau saya singkatannya dari 3M. M yang pertama, mulailah dari hal kecil. Yang artinya kalau kita mau menanamkan satu karakter yang baik kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, mulainya dari hal yang sederhana. Yang simpel saja, yang bisa dilakukan, yang bisa diperbaiki sesegera mungkin. Lalu M yang kedua, mulailah dari diri sendiri. Jadi jangan nunggu anaknya berubah, sebaliknya juga anak-anak jangan nunggu orang tuanya berubah. Juga jangan nunggu gurunya di sekolah berubah. Karena yang mudah dirubah adalah diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti misalnya orang tua, ntar aja deh Pak Egi ikut SOY-nya nanti kalau anak saya sudah SMP. Nanti begitu SMP, bentar deh kalau udah SMA. Sampai nanti akhirnya anaknya udah gede, nggak ada perubahan apa-apa. Ada waktu lagi. Masa muda yang sungguh indah, justru itulah banyak orang berkata-kata bahwa hidup hanya sekali saja, menikmatilah. Salah. Mati hanya sekali, kita hidup setiap harinya. Maka bijaksanalah melewati hari-hari kita. Yang muda akan tua pada waktunya. Dan saat tua dan melihat ke belakang hidup kita, bahagiakah atau penuh penyesalan yang tinggalkan duka? Jangan pernah berkata, seandainya aku boleh mengulanginya. Jalani hidupmu sekarang juga yang membuatmu tidak pernah menyesalinya.